Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Nah, anak-anakku, kembali bertemu dengan Pak Yuda pada sesi pembelajaran online mata pelajaran TIK, di mana pada sesi kali ini Pak Yuda akan membahas tentang materi yang lanjutannya daripada materi sebelumnya, di mana sebelumnya kita juga membahas tentang mengenal tab ribbon dan fungsinya. Ini kita ada di bagian kedua. Untuk lebih jelasnya silakan perhatikan video berikut ini. Nah, anak-anakku, pada bagian kali ini Pak Yuda akan menyampaikan materi yang akan kita bahas pada sesi ini. Kalau yang lalu kita membahas tentang dua menu dalam Microsoft Excel. Nah, pada sesi kali ini kita akan membahas lanjutannya 3 menu selanjutnya daripada Microsoft Excel. Tentu saja ini hanyalah pengantar. Jadi yang Pak Yuda sampaikan ini adalah yang penting-penting saja, poin-poinnya saja. Kamu tidak perlu bingung bila nanti kamu tidak terlalu paham dengan pembahasan kita pada kali ini, karena pada sesi selanjutnya Pak Yuda akan menyampaikan poin-poin yang harus kamu pelajari ketika kalian menggunakan Microsoft Excel. Pak Yuda hanya mengenalkan saja. Pada sesi kali ini kita akan bahas 3 menu. Yang pertama adalah page layout, yang kedua adalah menu formulas, dan yang terakhir adalah data. Oke, Pak Yuda lanjutkan. Nah, pertama yang akan kita bahas adalah tentang menu page layout. Nah, itu yang Pak Yuda kasih kotak di situ adalah tempatnya menu themes ya. Yang ada di tampilan ini menu page layout, bisa kalian perhatikan di situ. Yang terbuka adalah menu page layout. Yang pertama kita pelajari adalah themes, di mana submenu themes ini berfungsi untuk mengatur tema. Yang kedua adalah page setup. Nah, pada menu page setup ini yang akan nanti beberapa kali akan Pak Yuda ajarkan kepada kalian dalam menggunakan Excel. Di antaranya ada margin, orientation, size, print area, break, background, dan print title. Dimana margin itu untuk mengatur batas tepi kertas, kemudian orientation itu untuk mengatur posisi kertas, size itu untuk mengatur ukuran kertas, kemudian print area itu untuk menentukan area yang akan dicetak. Kemudian break itu untuk break area, jadi memisahkan antara halaman yang pertama dengan halaman yang kedua. Kemudian ada background, itu untuk menentukan background daripada lembar kerja kita. Kemudian ada print title, berfungsi untuk mengunci sel yang akan kita gunakan untuk tabel judul. Ya, lanjut submenu yang akan kita pelajari selanjutnya adalah scale to fit. Nah, scale to fit ini berfungsi untuk menentukan skala halaman nanti. Kemudian ada sheet option. Sheet option di sini berfungsi untuk pilihan pengaturan sheet. Kemudian yang terakhir ada range. Range ini berfungsi untuk mengatur objek, mulai dari meletakkannya di depan objek yang lain atau meletakkannya di belakang objek yang lain dan lain sebagainya ya. Termasuk meletakkan dia di tengah, posisi tengah, kiri ataupun kanan, atas ataupun bawah. Yang kedua adalah menu formulas ya. Untuk di menu formulas ini tidak semua komponen kita pelajari, jadi komponen yang perlu untuk kita pelajari, penting sekali untuk kita pelajari adalah function library, agar kamu tahu letaknya ada di sini. Nah, itu yang Pak Yuda kotak itu function library ya. Kemudian function library ini berfungsi untuk tempat kita mencari rumus-rumus yang dibutuhkan. Lanjut, nomor 3 adalah menu data ya. Di dalam menu data ini kita akan belajar beberapa submenu. Di antaranya yang pertama adalah itu ada get external data dan teman-temannya. Get external data ini bisa kamu perhatikan itu ada di sisi kiri sendiri. Kemudian itu digunakan untuk mengambil data dari luar aplikasi Excel. Kemudian selanjutnya ada connection. Berhubungan dengan get external data tadi, connection ini mengkoneksikan atau menghubungkan aplikasi Excel dengan aplikasi yang lainnya. Kemudian ada sort and filter, digunakan untuk mengurutkan data. Oke. Kemudian selanjutnya ada data tools.
Data tools ini digunakan juga untuk pengaturan seperti menghapus data yang sama, validasi, dan lain sebagainya ya. Lanjut, ada juga di situ outline ya. Outline di sini untuk pengaturan outline data, seperti menggrupkan data dan lain sebagainya. Nah, anak-anakku, itu tadi pembelajaran pada sesi ini. Bila kamu masih terlalu bingung dengan penjelasan yang sudah Pak Yuda sampaikan, tidak perlu khawatir. Sekali lagi Pak Yuda sampaikan, setelah sesi ini kita akan membahas satu persatu bagian mana saja yang perlu kalian pelajari dalam Microsoft Excel. Untuk selanjutnya kita nanti belajar tentang rumus-rumus di dalam Microsoft Excel. Nah, bila ada pertanyaan, silakan WA ke Pak Yuda ataupun telepon. Demikian pada sesi ini Pak Yuda akhiri. Atas perhatiannya Pak Yuda ucapkan terima kasih. Pak Yuda akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.